Kalian tahu nggak bahwa batik pernah dipakai tokoh dunia seperti mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela? Rupanya, kemeja batik pertama Mandela diberikan oleh Presiden RI kedua, yaitu Presiden Soeharto. Nelson Mandela adalah seorang pejuang revolusioner anti-apartheid, yaitu gerakan internasional melawan sistem apartheid Afrika Selatan dan mendukung ras non-kulit putih di Afrika Selatan. Apartheid sendiri adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari awal abad ke-20 sampai tahun 1990. Nelson Mandela menjadi Presiden Afrika Selatan pada tahun 1994 sampai 1999 dalam berbagai acara kenegaraan nasional dan internasional. Hingga di forum PBB, Mandela gemar mengenakan baju kemeja batik. Saking ikoniknya, patung Mandela di kota London, Inggris, pada 2007 juga dibuat mengenakan baju batik. Bagaimana kisah perkenalan Mandela dengan batik dan kekagumannya pada Soekarno pada Konferensi Asia Afrika? Simak penjelasannya sampai habis. Mandela memang tak pernah menceritakan hubungan langsung antara gerakan pembebasan Afrika Selatan dengan Indonesia. Dirinya hanya memperlihatkan kekagumannya kepada Soekarno. Cerita mengenai kekagumannya itu terekam baik saat dirinya datang mengunjungi Indonesia pada awal tahun 1990, tepatnya tanggal 21 Oktober. Mandela kala itu mengunjungi Gedung Asia Afrika di Bandung. Gedung Asia Afrika memang memiliki makna yang sangat berharga bagi Madiba. Dari tempat inilah perjuangan bangsa Asia dan Afrika tersalurkan dan disebarkan ke dunia, hingga memberikan inspirasi bagi pejuang Afrika Selatan. Mandela mengaku sangat terinspirasi dan terbakar semangatnya kala mendengar pidato Presiden Soekarno di KAA tahun 1995. Karena pidato itulah yang membakar perjuangannya dengan masyarakat untuk memerdekakan bangsanya. Dalam pidato pembukaannya di KAA, Bung Karno mengatakan bahwa kolonialisme belum mati, hanya berubah bentuknya dan mesti dihadapi dengan solidaritas moral 1.400.000 rakyat dunia yang terwakili oleh para delegasi KAA. Saya yakin, kita semuanya dipersatukan oleh hal yang lebih penting daripada apa yang memisahkan kita. Kita dipersatukan oleh kebencian akan kolonialisme dalam berbagai bentuknya. Kita dipersatukan oleh kebencian akan rasialisme, dan kita dipersatukan oleh keinginan untuk mewujudkan kedamaian dunia, ujar Soekarno. Tetapi, ketika datang ke Gedung Asia Afrika itu, betapa kagetnya Mandela karena tak ditemukannya satupun foto Soekarno di tempat bersejarah itu. Padahal banyak tokoh datang ke Bandung karena Bung Karno. Di mana foto Soekarno? Setiap pemimpin dari Asia dan Afrika datang ke Bandung karena Soekarno. Di mana fotonya? Aku terinspirasi oleh pidatonya, Madiba setelah bebas dari tahanan pada tahun 1990. Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda, Jawa Barat Sidarto Danusubroto yang menemani Mandela diam bergeming, tak bisa menjawab. Mereka saling memandang, tak tahu harus berkata apa karena tak mungkin memasang foto Soekarno di gedung itu. Pasalnya rezim Soeharto yang di masa itu berkuasa masih memperteli semua hal yang berbau Soekarno. Bukannya foto Bung Karno yang dipajang, gambar yang ada malah Ali Sastro Amijoyo dan Roslan Abdul Ghani sebagai panitia KAA. Menurut Sidarto, cerita kekaguman Mandela terhadap Soekarno karena telah membangunkan bangsa Asia dan Afrika dari penjajahan. Bung Karno, ditegaskan oleh Mandela, bukan hanya milik Indonesia, tetapi juga dunia. Mandela merasa diuwongke, dianggap setara, kata Sidarto yang pernah menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. Perkenalan Nelson Mandela dengan batik dimulai saat Presiden RI kedua, yaitu Presiden Soeharto memberikan 6 setel batik untuk Mandela sebagai cenderamata. Sebagai informasi, untuk mempopulerkan batik, Presiden Soeharto hampir selalu mengenakan kemeja batik dalam menyambut kunjungan tamu kenegaraan. Batik juga sering ia pilih sebagai gift atau hadiah bagi para tamu negara dalam beberapa momen peristiwa penting. Semula, pada tahun 1986, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan mengadakan kunjungan tak resmi selama 4 hari di Bali dalam rangka menghadiri KTT ASEAN. Di momen itu, Presiden Amerika ke-40 tersebut dan sang istri mengenakan baju batik.
seperti dikutip dari buku Pengelolaan Kain dengan teknik ekoprint di daerah istimewa Yogyakarta oleh Dr. Noto Pamungkas dan Dr. Sri Suryaningsum. Presiden Reagan mengenakan kemeja batik dengan motif sidoluhur, sementara First Lady mengenakan baju batik berwarna merah cerah. Iwan Tirta merupakan perancang busana batik Ronald Reagan saat itu. Lalu pada tahun 1990, Presiden Soeharto memberikan cindera mata batik kepada Nelson Mandela sebanyak 6 setel. Momen tersebut menjadi perkenalan Mandela dengan batik. Saat itu, Nelson Mandela masih menjabat sebagai Wakil Ketua Kongres Nasional Afrika. Pada tahun 1997, Mandela mengenakan batik tersebut saat datang kembali ke Indonesia, kali itu sebagai Presiden Afrika Selatan. Sejak itu, Presiden Nelson Mandela hadir mengenakan batik dalam berbagai acara kenegaraan di forum nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB. Mandela juga kerap keluar untuk berbaur dengan massa dan berbicara kepada individu, terutama anak-anak. Dikutip dari buku Nelson Mandela, The Authorized Biography oleh Anthony Sampson, saat berada di luar kediamannya, Mandela sering memakai baju batik berwarna cerah seperti yang pertama kali diperkenalkan Presiden Soeharto, alih-alih mengenakan jas. Ketika seorang anak menanyakan kenapa dirinya mengenakan baju longgar seperti itu, Mandela menjawab, "Bapak sempat dipenjara 27 tahun, jadi Bapak ingin merasa bebas." Masyarakat Afrika Selatan menyebut kemeja batik Mandela dengan nama Madiba Shirts. Sebagai informasi, Madiba adalah nama klan Mandela. Yusuf Surti, seorang pemasok pakaian untuk Mandela selama beberapa dekade, mengatakan bahwa desain Madiba Shirts merupakan permintaan Mandela. Desain tersebut didasarkan Mandela pada model kemeja seperti yang pernah diberikan oleh Presiden Soeharto dulu. Pada tanggal 2 Oktober 2009, Badan PBB untuk Pendudukan, Keilmuan dan Kebudayaan, UNESCO, menetapkan batik sebagai Masterpieces of the Oral and the Intangible Heritage of Humanity atau warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Dari pencapaian ini, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Itulah sejarah bagaimana Nelson Mandela begitu mencintai batik Indonesia. Bahkan orang-orang Afrika menyebut pakaian tersebut sebagai Madiba Shirts atau pakaian dari klan Madiba. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah unik Nelson Mandela dan batik ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.